Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Silakan duduk Bu. Baik dok, terima kasih. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Dr. Zidan. Saya yang bertugas untuk menemani Ibu untuk pemeriksaan kandungan kali ini. Sebelum kita periksa, perkenankan saya untuk mendata identitas Ibu terlebih dahulu Bu. Baik dok, silakan. Apakah Ibu membawa kartu identitas seperti KTP Bu? Iya dok, saya bawa. Baik, mohon maaf Ibu, boleh saya lihat kartu KTP-nya? Boleh dok, silakan. Baik, di sini dengan Ibu Iza, benar ya Bu? Benar dok, Usia Ibu tahun ini 25 tahun, apa benar Bu? benar dok. Kalau boleh tahu, sekarang ini kehamilan yang keberapa ya Bu? Untuk saat ini, itu adalah kehamilan pertama saya dok. Oke baik, kehamilan pertama ya Bu? Apa Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan kandungan sebelumnya Bu? Untuk sebelumnya, beberapa hari setelah saya mengetahui bahwa saya hamil, suami saya meninggal dunia. Karena itu dari kemarin saya belum sempat untuk mengecek kandungan dan baru saat ini saya memberanikan diri untuk mengecek kandungan saya dok, seperti itu. Saya turut berduka ya Bu. Kalau begitu, silakan berbaring untuk dilakukan pemeriksaan ya Bu. Baik dok. Ibu, dari hasil pemeriksaan usia kandungannya sudah masuk minggu ke-6 ya Bu. Pada minggu ke-6 ini juga wajah bayi sudah mulai terbentuk Bu, tapi belum bisa menentukan jenis kelamin. Sejauh ini apakah ada yang dirasa Bu? Untuk sejauh ini saya sering merasa mual sih dok. Oke, baik. Rasa mual itu memang sering dirasakan ya Bu pada usia kehamilan muda seperti Ibu sekarang. Lalu dok, rasa mual ini tuh berasalnya dari mana ya dok? Kenapa waktu saya hamil tuh saya jadi sering mual gitu dok? Baik, saya jelaskan sedikit ya Bu. Rasa mual itu terjadi karena kondisi akibat meningkatnya hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan pergerakan saluran pencernaan melambat. Lalu indera penciuman ibu juga cenderung menjadi lebih sensitif. Nanti untuk menghindari rasa mualnya, tiap pagi ibu coba biasakan minum air hangat setelah bangun tidur. Lalu ibu juga bisa menghindari makanan yang berbau tajam seperti makanan yang berbau amis. Jadi ibu bisa ganti sarapan ibu dengan biskuit Bu. Lalu pilih makanan yang mudah dicerna dan rendah lemak ya Bu. Dan pastikan porsi makannya sedikit saja tapi sering. Selain mual, apa ada lagi yang ibu rasa Bu? Selain mual, semenjak saya hamil, saya sering kali merasa sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, sering merasa kelelahan, padahal baru awal hamil, dan di kulit saya muncul ruam-ruam begitu dok. Gejala-gejala yang saya rasakan ini apa normal terjadi pada usia kehamilan muda ya dok? Untuk kehamilan pertama, khususnya pada usia kehamilan muda, memang banyak gejala Bu yang dapat timbul, apalagi ini kehamilan pertama ibu. Jadi tubuh sering memberikan respon terhadap janin yang ada di kandungan ibu. Tapi untuk membuktikannya aman atau tidak, selanjutnya saya akan merekomendasikan ibu untuk melakukan tes lab. Nanti akan ada perawat yang menemani ibu untuk menjalani tes lab ya Bu. Setelah menjalani tes lab, ibu bisa kesini lagi dan nanti hasil tes labnya akan saya jelaskan kembali Bu. Baik dok, terima kasih dok. Iya Bu, mari. Permisi dok. Silakan duduk kembali Bu. Baik dok, terima kasih. Baik, berdasarkan hasil tes lab yang sudah keluar ya Bu, sebelum saya bacakan dan jelaskan lebih lanjut, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa informasi yang akan saya berikan ini bukan berita yang baik Bu. Karena itu, apakah Ibu tetap ingin mendengarkan berita ini atau ada pihak keluarga lain yang mungkin bisa menggantikan Ibu untuk saya jelaskan Bu? Saya ingin mendengarkannya secara langsung dok. Baik, karena Ibu ingin mendengarkan secara langsung, apakah Ibu sanggup untuk mendengar seluruh informasi yang saya akan berikan Bu? Insya Allah saya sanggup dok. Baik Bu. Saya minta Ibu untuk tenang terlebih dahulu ya Bu selama mendengarkan informasi yang saya berikan dan tetap berpikir positif ya Bu. Baik dok. Baik, berdasarkan hasil tes lab yang sudah Ibu jalani sebelumnya,
Hasilnya menunjukkan bahwa ibu dinyatakan positif mengidap HIV atau AIDS, Bu. Bentar dok, jadi maksud dari dokter saya positif HIV dok? Iya, Bu, benar. Apakah ibu tahu tentang HIV atau AIDS ini, Bu? Saya hanya sekedar tahu aja sih dok, tapi untuk lebih jelasnya saya belum tahu dok. Baik, di sini saya akan jelaskan ya, Bu. HIV itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri, Bu. Virus HIV ini di dalam tubuh akan menyerang sistem imun ibu, di mana sistem imun ini yang berfungsi untuk melawan berbagai agen penyebab penyakit. Maaf ya, Bu, kalau boleh saya bertanya, apakah ibu pernah melakukan hubungan intim selain dengan suami ibu? Saya tidak pernah sih dok. Baik, lalu apakah ibu pernah menggunakan jarum suntikan bekas? Tidak pernah juga dok. Atau mungkin apakah ibu mengetahui bahwa suami ibu pengidap HIV atau pengguna jarum suntikan, Bu? Sebelumnya maaf ya dok, saya tidak pernah bertanya kepada suami saya dan tidak pernah melakukan pengecekan juga. Tapi kalau saya boleh tahu, pertanyaan dari dokter tadi, apakah ada kaitannya dengan apakah ada kaitannya dengan penyakit yang sedang saya alami? Virus HIV ini sendiri, Bu, bisa ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah pada penggunaan jarum suntik maupun melalui pertukaran cairan praejakulasi dan cairan vagina pada saat berhubungan seksual. Oh, begitu dok. Lalu apakah HIV ini berbahaya dok untuk bayi saya dan apakah HIV ini bisa disembuhkan? Untuk penyakit HIV yang diderita oleh ibu hamil sendiri bisa memberikan bayi 2 kali lipat, Bu, karena dapat menginfeksi bayi lewat plasenta sehingga menyebabkan keguguran dan dampak buruk lainnya bagi ibu dan bayi. Selain itu, ibu hamil yang terinfeksi HIV sangat rentan untuk terserang infeksi oportunistik, yaitu penyakit yang lebih sering dan lebih parah seperti pneumonia, TBC, hingga kanker. Penyakit ini juga belum bisa disembuhkan, Bu. Karena itu, saya akan merencanakan pengobatan untuk ibu ke depannya, yaitu terapi obat antiretroviral. Tujuannya untuk mengurangi resiko penularan perinatal kepada janin atau neonatus. Jika ibu rutin melakukan pengobatan ini, daya tahan tubuh ibu untuk melawan infeksi akan semakin meningkat. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan, Bu? Saya ingin bertanya dok, apakah pengobatan ini penting? Lalu jika saya melakukan pengobatan ini, apakah saya bisa sembuh secara total? Saya sendiri tidak bisa langsung memutuskan apakah ibu akan sembuh total dari penyakit ini atau tidak ya, Bu. Karena semua kemungkinan juga dapat terjadi. Tetapi pengobatan ini penting, Bu. Karena tanpa pengobatan, ibu memiliki resiko 25-30% untuk menularkan virus pada bayi ibu selama kehamilan. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Saya bertanya dok, tapi sebenarnya pertanyaan itu masih lama sih. Kan nanti saya pasti akan melakukan persalinan ya dok. Untuk proses persalinan yang akan saya ikuti nanti seperti apa ya dok? Untuk proses persalinan sendiri, nanti ibu dianjurkan untuk melahirkan dengan operasi sesar. Ibu tidak disarankan untuk melahirkan secara normal, Bu, karena bayi ibu dapat tertular HIV melalui darah maupun cairan ketuban. Setelah persalinan nanti, ibu juga tidak dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi ya, Bu. HIV dari ibu juga dapat ditularkan pada bayi melalui makanan yang terlebih dahulu dikunyahkan oleh ibu, meski risikonya sangatlah rendah. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi, Bu? Sejauh ini belum ada sih dok. Baik, Bu, untuk memastikan boleh Ibu jelaskan kembali kepada saya terkait penjelasan yang sudah saya sampaikan ya, Bu. Sejauh yang saya tangkap, saya terkena HIV. Sebenarnya saya takut sih dok, karena dapat menular ke bayi saya. Tapi kata dokter nanti akan ada terapi obatnya. Terus nanti proses persalinan harus sesar. Dan nanti saya tidak boleh menyusui bayi saya secara langsung. Seperti itu ya dok? Betul sekali, Ibu.
Berarti sejauh ini Ibu sudah mengerti ya terkait penyakit yang Ibu derita ini. Saya paham sekali jika Ibu takut, tapi saya harap Ibu tetap tenang. Jangan stres, tetap berpikir positif ya Bu. Karena pikiran Ibu juga dapat berpengaruh terhadap janin Ibu. Dan saya juga mohon dukungan dari keluarga ya Bu, terutama orang tua Ibu, untuk tetap mendukung kehamilan Ibu sehingga persalinan nanti. Selanjutnya, nanti saya akan atur jadwal untuk kunjungan Ibu selanjutnya. Dan untuk pengobatan HIV-nya ya Bu. Baik dok. Baik, kalau begitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya Bu. Saya harap Ibu dapat mengikuti pengobatan HIV-nya dengan baik ya Bu. Jika Ibu merasakan sesuatu, silakan boleh langsung datang ke sini ya Bu. Walaupun belum sampai kepada jadwal kunjungan selanjutnya. Baik dok, terima kasih banyak ya dok atas bantuannya sejauh ini. Sama-sama Ibu, tetap semangat dan sehat terus ya Bu. Baik dok, terima kasih. Selamat siang dok. Selamat siang Ibu, hati-hati di jalan Bu.